Pada kesempatan kali ini kami akan membahas PX Family Part 2 Episode 1. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul dari episode ini adalah Project Apple. Scene dibuka yang memperlihatkan pada malam hari terlihat beberapa pemuda yang menyimpan box berisi anjing ke dalam mobil. Yang dilihat sepertinya ia adalah pemuda berambut legend. Lanjut, pada pagi harinya di sebuah bandara pesawat, tibalah Menteri Luar Negeri dari Westalis, negeri barat yang datang ke Ostania, negeri timur. Oh ya, sebelumnya pada part 1 itu Menteri Luar Negeri dari Ostania ya, jadi tolong bedakan. Ia datang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT. Sementara itu balik ke kehidupan Forger Family, di mana seperti biasa nasi goreng aja hangus oi. Ya tak heran sih Yor nggak pandai memasak. Dan di sananya tampaknya bersemangat karena ingin membeli anjing atas pencapaiannya mendapatkan bintang atau stella di sekolahnya. Ya, tibalah mereka di toko hewan peliharaan, namun nampaknya di luar dugaan karena anjingnya sangat kekar dan berotot, nggak ada imut-imutnya. Wajar karena toko ini sebenarnya bekerja sama dengan organisasi untuk menyediakan anjing militer terlatih, dan tentu saja Anya memasang muka tak suka karena anjing-anjing tersebut bukan idamannya. Dan berkat orang toko tersebut, ia menyarankan untuk pergi ke acara hewan peliharaan di pusat penampungan, karena di sana banyak pilihan anjing yang ada. Tapi di tengah misi tersebut datanglah agen, ditanda di topinya sangat jelas sekali ya, dan memberikan kode pada Lloyd untuk melakukan perintah baru. Ini membuat Lloyd segera membuat alasan dengan sakit perut dan bisa pergi, dan membuat Anya dan Yor pergi duluan. Lanjut, alasan Lloyd dipanggil adalah karena adanya upaya pembunuhan yang akan dilakukan pada Menlo Branch oleh mahasiswa xenofobia dari Universitas Berlin, dan salah satu anggotanya sudah ditangkap. Dan saat itulah Lloyd dibutuhkan kemampuannya, ya kemampuan ganti wajah, yang saat itu Lloyd menyamar menjadi Kate, orang yang memimpin misi ini. Dan membuat pemuda ini yang bernama Chris tertipu dan akhirnya membongkar semua rencana terorisnya kepada agen Westalis. Ya, ternyata cara Lloyd mendapatkan wajah Kate itu berdasarkan gerak-geriknya saja yang ada di rekaman CCTV. Dan ini merupakan langkah beresiko jika saja Chris orangnya profesional. Terungkap juga bahwa mereka akan melakukan cara pembunuhan menggunakan anjing yang akan membawa bom nantinya. Dan agen Westalis aka Wise pun setuju untuk menghentikan rencana ini dan membocorkannya juga kepada pemerintahan Ostania. Berlanjut, di mana ada dua orang dengan dua anjing terlatih, yang tampaknya salah satunya sudah muncul di part 1 sebelumnya, dan juga muncul di cover komik Vol 4 sebelumnya. Ya, mereka adalah salah satu mahasiswa yang merencanakan aksi teroris ini. Dan tiba-tiba anjing ini berlari untuk menarik seorang anak yang berlari. Dan ternyata melindungi dari papan reklamen yang jatuh. Jadi apakah anjing ini punya kemampuan tersembunyi? Dan dua orang ini pun lanjut untuk kembali ke markas mereka. Sementara itu Anya dan Yor sudah sampai ke acara hewan peliharaan, yang dimana di sana terdapat hewan anjing, kucing maupun kelinci. Kita pun diperlihatkan anjing Dachshund dengan harga 1.000 hingga 2.000 dolar atau setara 14 juta sampai 28 juta. Lalu ada Chihuahua dengan harga sekitaran 800 dolar sampai 2.500 dolar. Dan anakan anjing mini Pomerania yang dibanderol seharga 1,3 juta sampai 1,9 juta. Lalu pada akhirnya Anya pun pertama kali melihat anjing putih besar di luar toko, di mana Anya mendapatkan penerawangan bahwa anjing ini adalah keluarganya di masa depan. Tapi bagaimana bisa? Oke, lanjut saja. Melihat ibunya sibuk, Anya pun diam-diam pergi untuk mengejar anjing tersebut dan akhirnya menemukannya. Tapi hanya mendengar percakapan orang di balik pintu yang ternyata adalah anggota teroris yang dimaksud. Yap, sepertinya organisasi mahasiswa ini memang sangat radikal, di mana mereka tak mau berdamai dengan Westalis dan ingin membuat kejayaan bagi Ostania lagi, dan tentu saja menciptakan perang di kedua kubu. Kemudian Anya pun ketahuan dan akan diancam dibunuh. Namun tiba-tiba anjing putih besar ini datang melindungi Anya. Tapi dengan tongkat keramat Sabo, akhirnya nyali anjing ini pun ciut. Sepertinya ia takut sekali dipukul. Sementara itu Yor sebagai ibu sepertinya sudah gagal karena tak bisa mengawasi anaknya sendirian.
Bahkan dengan kemampuannya, udah kayak Spiderman aja merayap di atas loteng. Dan jelas Anya tak ada di sana, ia pun membayangkan Anya dimakan anjing, tapi itu sepertinya tidak mungkin. Lalu ia pun teringat dengan berita TV kemarin bahwa marak terjadi penculikan gadis muda untuk dinikahkan secara paksa. Ini pun membuat Yor panik, sementara itu Lloyd bersama agen menemukan 2 markas teroris yang sudah bocor. Namun mereka semua sudah meninggalkan tempat tersebut, tapi Lloyd menemukan jejak yaitu mobil van putih. Dan dari sini juga terungkap bahwa asal-usul anjing tersebut berasal dari Project Apple. Sebuah eksperimen untuk menciptakan binatang ber-IQ tinggi demi keperluan militer rezim Ostania lama. Namun karena rezim lama runtuh di tengah jalan, proyeknya pun diberhentikan dan menyisakan hasil percobaan yang jauh dari kata sukses. Dan sisa eksperimen tersebut tidak dimusnahkan namun dijual di pasar gelap. Lanjut di tempat Anya, sepertinya mereka berdua akan dibunuh. Namun lagi-lagi Anya mendapatkan penerawangan alias sedikit melihat masa depan dari obrolan anjing tersebut, di mana para teroris ini tiba-tiba menoleh ke belakang. Dan benar saja beberapa detik kemudian mereka semua menoleh ke belakang karena adanya suara telepon. Dan ini membuat anjing tersebut menarik Anya untuk keluar dari gedung tersebut. Mereka mendapat kabar bahwa 2 markasnya sudah ketahuan. Dan si bosnya itu Kate sudah curiga pada Chris karena tak melihatnya sejak pagi. Namun mereka kehilangan jejak Anya dan anjing tersebut. Dan ya, sesuai dugaan Anya, ternyata anjing tersebut memang benar bisa melihat masa depan. Melihat keributan di luar, akhirnya Yor menemukan posisi Anya. Sementara itu Kate akan mengejar anak tersebut agar informasinya tak bocor. Lalu Anya pun menunggangi anjing tersebut, bukannya panik malah senang alias waku-waku. Anya pun juga punya tujuan untuk pergi ke kantor polisi dan akan kembali menjadi Starlight Anya jika ia berhasil menyelamatkan kota ini sekali lagi. Tapi ya, anjing ini sepertinya cuma bisa lihat masa depan tapi sebenarnya agak bodoh, di mana ia mengelilingi tempat yang sama hingga akhirnya disergap oleh Kate dan temannya. Akhirnya Anya pun akan dibunuh, tapi tiba-tiba ada Yor dengan kemunculan mengerikannya dan menendang teroris tersebut dan bahkan melawan hukum fisika, di mana ia terpantul-pantul di sana. Anjing pelacak pun kaget ketakutan dibuatnya. Yap, sebenar sekali Yor menduga bahwa mereka adalah penculik cabul yang menginginkan Anya untuk dinikahkan. Dan ia bersitegas mengatakan bahwa Anya terlalu dini untuk menikah. Ya, kesalahpahaman yang membuahkan hasil, asal Anya selamat ya. Dan bersambung. Oke, udah itu saja ya pembahasan pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.